Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendapatkan aduan sekolah dan ruas jalan rusak dari aplikasi Laporgub. Ganjar pun merespons cepat aduan itu dengan memproses perbaikannya. Ganjar meninjau langsung proses perbaikan itu. Awalnya Ganjar mengecek bangunan di SDN 1 Karangweder, Kabupaten Grobogan. Ganjar melihat berbagai kerusakan di SD tersebut, seperti atap-atap yang bolong hingga pintu yang lapuk. Ganjar pun menganggarkan 1,5 miliar rupiah untuk membangun ulang sekolah tersebut, sementara kegiatan belajar mengajar dialihkan ke rumah para pengajar. Kemudian Ganjar mengecek perbaikan ruas jalan Karangwader Leyangan sepanjang 2,2 km. Mayoritas kerusakan sudah diperbaiki, tinggal 450 meter yang masih dalam proses pengerjaan. Ganjar bertolak ke ruas jalan Gadog Gunung Tumpeng. Perbaikan ruas jalan ini sudah selesai dan bisa gunakan masyarakat sehari-hari. Tugas kami ketika mendapat laporan, itu bagian dari kepedulian saja. Kalau komitmen pemerintah daerah, Pak Gub sudah kita siapkan, oke siap, akan dibangun, kata Ganjar di lokasi, Jumat tanggal 16 Juni. Demikian dilansir Antara. Menurut Ganjar, semua aduan masyarakat dari aplikasi Laporgub atau media lain sangat membantu pemerintah. Khususnya untuk menemukan rekomendasi perbaikan dalam perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, kata Ganjar, pemerintah tidak perlu sensi dengan aduan-aduan tersebut. Pihaknya, kata Ganjar, berkomitmen dan berupaya merespons aduan itu dengan cepat. Aduan masyarakat membantu. Kalau kita belum bisa merespons seketika, tidak apa-apa kita sampaikan kepada masyarakat ada tahapannya. Sehingga masyarakat teredukasi dengan baik bagaimana tahapannya sampai perencanaan pembangunan itu, tutur dia. Ganjar pun mengapresiasi Pemkab Grobogan yang sigap berkoordinasi dengan Pemprov Jateng untuk segera memproses perbaikan yang dibutuhkan masyarakat. Ganjar berharap sinergitas pemerintah di setiap level bisa terus terjaga. Sekali lagi, semangat dan komitmennya bagus, maka relasi antara pusat, provinsi, dan kabupaten, kalau kita dalam garis yang sama insya Allah semuanya cepat, kata Ganjar. Sebagai informasi, Laporgub merupakan gebrakan yang diinisiasi Ganjar sejak periode pertamanya pada 2013. Saat itu, Laporgub berbasis website dan terus berkembang hingga bisa diakses multiplatform. Mulai dari web, WhatsApp, direct message, DM, di media sosial, serta SMS maupun hotline. Berdasarkan data terbaru Government Resource Management System, GRMS, Jawa Tengah, sejak tanggal 1 Januari tahun 2022 hingga tanggal 31 Desember tahun 2022 tercatat ada 22.980 aduan masyarakat yang masuk ke kanal Laporgub. Dari jumlah tersebut, sejumlah 14.983 aduan, atau 65,2% dapat diselesaikan, 4.927 aduan, atau 21,4% dalam proses verifikasi, sebanyak 1.895 aduan, atau 8,24% dalam progres, serta 257 aduan, atau 1,11% belum dijawab. Sisanya, 918 aduan atau 3,99% aduan masuk dalam kategori tidak layak, dikembalikan, spam, atau bukan wewenang Pemprov Jateng. Sejak tanggal 1 Januari tahun 2023 hingga tanggal 23 Februari tahun 2023, Laporgub mencatat ada 3.829 aduan yang masuk. Dari jumlah tersebut, 1.980 aduan diselesaikan, 729 dalam proses verifikasi, serta 672 dalam progres. Sisanya, aduan belum dijawab, berisi spam, tidak layak atau bukan wewenang Pemprov Jateng. Tidak hanya itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ikut memeriahkan acara Jalan Sehat di Kabupaten Grobogan, Jumat, tanggal 16 Juni tahun 2023. Acara itu digelar untuk memperingati hari lahir Pancasila sekaligus hari jadi ke-297 Kabupaten Grobogan. Event itu diikuti puluhan ribu orang. Hadir juga Bupati Grobogan Sri Sumarni, Forkopimda Grobogan, dan anggota DPR RI Evita Nursanti. Saya senang,
Masyarakat berduyun-duyun dan senang. Ini ulang tahun ke-297 Kabupaten Grobogan ya. Kita senang karena lagi-lagi ketika kita mengajak anak-anak dan warga ikut jalan sehat, antusiasmenya luar biasa. Kata Bu Bupati, 20 ribuan hari ini yang ikut sejak pagi tadi. Maka gemar olahraga ada di mana-mana. Ini investasi yang bagus, kata Ganjar, seusai jalan sehat dan menyapa masyarakat di alun-alun Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Di hadapan peserta dan tokoh masyarakat, Ganjar kembali mengingatkan terkait potensi El Nino. Mulai dari potensi kekeringan, ketahanan pangan, dan penyakit yang akan muncul. Kalau kekeringan biasanya banyak nyamuk, maka bersihkan terus, periksa terus, agar bisa sehat. Biasakan juga untuk olahraga setiap hari minimal 30 menit, ujarnya.